Melaporkan. Tepat pada saat ini, saya melihat Kewensan bergegas ke kuil Wentian dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dapat dikatakan dia gemetar. Dia terhuyung-huyung. Dan dia berlutut di tanah tanpa berdiri diam. Kewensan benar-benar tidak bisa mengurusnya. Dan langsung gemetar dan melengkungkan tinjunya. Tua, nenek moyang, sesuatu telah terjadi. Penjara surgawi runtuh. Para tahanan di penjara surgawi semuanya melarikan diri. Dikatakan bahwa Kaisar Yuantian dan Permaisuri mengambil tindakan. Ini. Neraka surga runtuh. Tanda seru. Semua tawanan lari. Tanda seru. Pada saat itu, hati Dewa Kaisar Rao Ke Tianshu yang kuat hampir menjauh. Mengapa? Setiap kali Tianxing pecah, mereka bisa melampaui imajinasi mereka. Neraka surgawi telah runtuh. Setiap tahanan telah berhasil melarikan diri, dan Kaisar Surga akan gemetar. Kakak Ke, aku tidak tahu itu akan terjadi seperti ini. Jiang Buyong semakin gemetar, mengertakkan gigi dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Kaisar Yuantian telah mengambil tindakan. Bagaimanapun, kita harus pergi dan membantu. Seolah-olah memikirkan sesuatu lagi. Sikap keras Jiang Buyong yang tidak biasa. Orang-orang lari dari ras manusia saya. Jika saudara Ke tidak puas, umat manusia saya akan memimpin kali ini. Putri Wenxing juga panik. Apakah sudah waktunya untuk peduli tentang siapa yang akan memimpin? Leluhur, berikan perintah. Saya akan meminta Tiang Wan untuk mengirim pasukan. Putri Wenxing menginjak kaki gioknya dengan tergesa-gesa. Bagaimana kayu itu bisa menyebabkan bencana seperti itu lagi? Dan mengapa tidak membawanya bersamamu? Bahkan Kongwu bisa mengikuti. Wot berani membenciku. Pada saat ini, di istana Yan Huang, bagaimana bisa seorang pria kuat dari klan Kaisar Ke duduk diam? Meskipun Permaisuri Sixia tidak bergegas ke arahnya secara pribadi, bayangan ilahi telah dipadatkan di sisinya. Seolah-olah dia selalu memperhatikan masalah ini. Tetapi pada saat ini, ketika Permaisuri Sixia dan Ke Tianshu saling memandang, mata keduanya serius dan bersemangat. Paman, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Tianxing. Lagi pula, ini adalah Tuan Bai. Singkatnya, dengan cara ini, pertama-tama Anda bergegas ke neraka untuk mendukung. Saya akan memanggil pasukan Wen Tiangwan, dan kemudian saya akan menjarah formasi. Memang begitu. Ke Tianshu mengangguk berat dalam beberapa tahun pertama retretnya. Dia sudah sering mendengar tentang gengsi menantu laki-laki ini. Tapi kali ini setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dia mendengar dan melihat dirinya sendiri. Dan kemudian dia tahu betapa mendebarkannya itu. Pergilah. Ke Tiangshuan melambaikan jubah brokatnya. Wen Tiangwan lebih tinggi dari Jenderal Qin Yichen. Dan kekuatan tertinggi Wen Tianling terbang dan melemparkannya ke tangan Ke Wensan. Wensan, kamu harus mengumpulkan tentara dan mengikuti bibimu untuk mengais pertempuran. Ayo maju. Ke Wensan mengangguk dengan berat. Pertempuran kekaisaran benar-benar mendebarkan. Dan variabel apapun tidak dapat diharapkan. Sekelompok kaisar yang kuat naik ke langit. Dan Jiang Buyong buru-buru mengaktifkan formasi teleportasi. Namun, pada saat ini, dia melihat kecemerlangan susunan teleportasi berkedip-kedip. Ke Tiangshuan berdiri di dalamnya. Jika dia tidak khawatir fluktuasi Dao Wei akan terlalu tidak teratur dan akan menghancurkan susunan teleportasi, dia akan menginjak dan berkibar. Percepat. Tetapi ketika kekuatan besar Ke Tiangshuan sangat bersemangat, mereka melihat Putri Wenqing tiba-tiba gemetar. Tunggu, ini. Saya melihat bahwa dalam susunan teleportasi tempat mereka berdiri, beberapa hantu yang terbungkus cahaya secara bertahap muncul. Ini adalah tanda kedatangan arai teleportasi. Tetapi ketika mata indah Putri Wenxing melebar dan dia sangat terkejut, dia terkejut menemukan bahwa sosok ini bukan hanya sepotong kayu. Tanda seru. Om. Seru. Qin Yichen, Bai Guanxing, Lei Qiu, Kongwu, dan Yao Yuekong tiba-tiba muncul. Qin Yichen mendukung Bai Guanxing, dan sementara kedua bersaudara itu saling bersandar, mata mereka tiba-tiba tertuju pada Putri Wenqing. Melihat pembangkit tenaga listrik klan Kaisar Ke yang terkepung, Rao Qin Yichen dan Bai Guanxing sudah mengharapkannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling diam. Baru saja merampok penjara surgawi. Bahkan jika Anda ingin menyalahkan saya, Anda tidak harus tinggal di istana Yan Huang, kan? Qin Yichen tercengang. Saya adalah seorang jenderal besar yang meminta Tiang Wan bermartabat. Bahkan cucu menantu Kaisar Ke Qixing. Apakah itu hal yang baik? Jika Anda terlatih, Anda juga tidak bisa dilatih di sini. Untuk sesaat, istana Yan Huang terdiam untuk waktu yang lama, dan Ke Tiangshuan memandang Qin Yichen. Ekspresi wajah lama telah berubah berkali-kali dalam waktu singkat, sangat indah sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak sampai waktu yang lama sebelum saya mendengar teriakan keras, bergema melalui susunan teleportasi. Kamu masih tahu untuk kembali. Pada saat yang hampir bersamaan, telinga Qin Yichen dicubit oleh Ke Tiangshuan dan Putri Wenqing.
Saya melihat Putri Wenxin menggigit giginya dengan erat dan wajahnya yang cantik terlihat seperti sedang memakan orang, kayu mati. Kayu bodoh. Mengapa saya bahkan tidak menyembunyikannya? Ke Tiangxuan juga memiliki wajah yang suram. Tetapi dalam teguran tersebut, ada perhatian yang baik dan baik yang tidak dapat disembunyikan. Kamu nak, apakah neraka surga begitu dahsyat? Itu tidak bersembunyi dari kita. Mengapa ras manusia memberikan instruksi? Ada apa? Saudara kita dan kaisar yang bermartabat telah menjadi botol minyak di matamu? Qin Yichen hampir pingsan dengan suara ini. Aku berkata, leluhur, Wen Qing, bahkan jika kamu ingin menarik telingaku, dapatkah kamu menariknya ke satu arah? Qin Yichen diseret ke istana Yan Huang oleh Putri Wenxin dengan telinga. Selama bertahun-tahun, Anda bahkan tidak berani datang ke istana Dao saya di malam hari. Tetapi Anda berani pergi ke penjara pemukulan surga. Apakah Anda terlalu berani? Wen Qing, kamu memanggilku apa? Tanda seru. Nyonya, hal semacam ini, mari kita bicarakan secara pribadi. Malam ini, saya akan pergi ke istana Dao Anda untuk mengatakannya. Pada saat ini, Bai Haoran dan Bai Yuyu juga dikepung. Terlepas dari apakah putra Bai Ze itu atau bukan, Bai Guanxing adalah senior mereka. Beberapa orang hampir dikelilingi oleh mereka, tetapi Qin Yichen tidak bisa merasakan pujian sedikit pun dari bintang-bintang dalam sapaan yang luas ini. Sebaliknya, itu adalah serangkaian gelombang. Pada akhirnya, Bai Guanxing tidak tahan lagi. Aku berkata semuanya. Kekacauan di neraka. Kekacauan di surga kaisar. Hanya akan baik untuk kaisar, bukan? Setelah kata-kata itu selesai, seluruh istana Yan Huang kembali diam. Dan setelah Ke Tiangxuan kaget beberapa saat, dia langsung menamparkan dahi Ke Wensan. Apa yang membuatmu tercengang? Aku belum pernah melihat nafas Tuan Bai tidak stabil. Ayo, Tuan Bai, ambil buah ini dulu. Sebelum Pak mengambil gambar, klan saya di Bangsal mengatakan bahwa kita masih bisa melakukan sedikit hal lama kita. Segera, Bai Guanxing benar-benar ditahan di bulan oleh bintang-bintang, tetapi Qin Yichen tercengang. Mana Dao Guoku? Aku juga terluka. Nah, sebuah buah tao langsung dimasukkan ke dalam mulut Qin Yichen, dan Kong Wu menyambutnya dengan tatapan ramah dari gurunya. Kelinci kecil, kamu. Patriark Jiang marah, tetapi hanya mengangkat telapak tangannya. Dia diminum oleh Kong Wu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Guru. Saya, begitu banyak orang di sini. Apakah ada orang seperti Anda? Ming, aku melihat Kaisar Mingyang. Kami menyelamatkannya bersama. Kamu tidak bisa mengalahkanku lagi. Bentak. Kamu masih harus memilih waktu untuk mengalahkan gurumu. Kemarahan Jiang Buyong berubah menjadi kemarahan. Tetapi telapak tangan ini jatuh ke kepala Kong Wu. Dan dia menggosoknya dengan kasar tetapi tanpa kehilangan perhatian tuannya. Oke. Kamu punya keterampilan.